duluan dan kontrak perpilihan sebagaimana yang seperti hari ini saya menetapkan bahwa untuk materi 40 menit itu di awal saya berikan. Ya, jadi dari 9.20 sampai nanti jam 10. Kemudian jam 10 sampai jam 11 itu adalah saudara lagi tugas mandiri saudara. Jadi tugas mandiri nanti ada tugas, kemudian mungkin ada bahan-bahan yang harus saudara baca. Nah, jadi untuk perkuliah untuk absensi ya daftar hadir itu silakan diisi, saya buka 9.20 sampai jam 10. Nah, kemudian untuk tugasnya nanti submit dari jam 10 sampai jam 11. Nah, jadi dikasih waktu untuk pelaksanaan tugasnya. Ya, kemudian untuk juga untuk tim pengajar sekarang ini. Untuk tim pengajar itu kita ada 3 tim. Pertama saya sendiri, kemudian nanti ada Bu Regina, kemudian nanti ada Bu Marlina. Ya, di jadwal nanti sudah kelihatan ya. Jadi nanti ada beberapa kali pertemuan dari masing-masing 5 dan 4 pertemuan. Oke, ini bisa di share screen ini. Nggak bisa ya? Bisa dipilihkan saya sebagai hostnya ya. Baik, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke. Sudah muncul poinnya? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Sekarang sudah muncul? Belum, Pak. Belum juga? Belum, Pak. Nah, ini muncul. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi ya sebelum masuk ke materinya ya, kalau kita untuk bagian saya itu ada 2 materi yang akan diberikan. Pertama dari pendahuluan, kemudian nanti untuk apabila. Ya, ini adalah yang kimia dasar hampir sama buku-buku. Ya, kalau kimia medisinal dasar itu di bab awal yang akan dibahas. Sedangkan kalau untuk kimia medisinal ini sudah masuk pada aplikasi, terutama untuk beberapa penyakit yang nanti dikoneksikan atau dihubungkan dengan obat dan bagaimana kerja obat itu diproduksi, baik secara sintetis atau secara natural yang akan dia pakai di bawah. Jadi ini adalah topik yang saya berikan ya tentang kardiovaskular, jadi obat penyakit jantung. Nah, ini silakan nanti itu di mana namanya itu sudah ditampilkan, silakan nanti itu PowerPoint-nya. Kemudian untuk tugasnya dari jam 10 sampai jam 11 silakan nanti saudara kerjakan ini. Dan perlu sekarang silakan dilihat saja
Jadi instruksinya ini adalah silakan nanti saudara lihat. Pertama adalah berapa kemungkinan isomer yang muncul dari senyawa-senyawa berikut ini. Kemudian jenis rotasi optik yang tadi di sini. Kemudian yang ketiga itu prediksi SAR atau activity relationship-nya dari senyawa ini. Ada 3 nanti itu yang silakan saudara apakan, saudara buat berdasarkan 4 struktur yang pada PowerPoint ini. Mudah-mudahan masih ingat ya, yang kimia marginal dasar, apalagi tidak perlu membuka buku lagi, nah, silakan dikerjakan. Tapi kalau lupa ya, inilah kesempatan saudara belajar atau menggunakan. Ya, coba kalau di ujian, nah ini lagi yang dibahas. Tapi sudah atau sudah kelanjutan dari apa ini di senyawa-senyawa ini. Oke, 11 3 tugas yang diberikan dari 4 struktur yang tampil yang akan saudara submitkan nanti di apa di Island. Nah, sedikit tentang desain obat dan stereokimia. Nah, sebab bahagian ini merupakan yang akan banyak dibahas dan dikupas karena sebagaimana dulu secara belajar bahwa obat itu ada 4 kategori untuk tempat bekerjanya. Ada yang berdasarkan reseptor, ada dari enzim, kemudian ada berdasarkan dari saluran atau channel, ada langsung kepada apa namanya ini asam nukleik atau dari atau RNA. Nah, jadi ini salah satu contoh obat yang awalnya bermasalah. Nah, saudara pernah di farmakologi belajar tentang apa genetik dan apa namanya nah, ini ada nama obatnya thalidomid. Ya, jadi obat kelompok sensitif ya, yang terutama di ibu-ibu untuk meredakan rasa apa nama mual di semester pertama. Yang menjadi permasalahan adalah obat ini ternyata menyebabkan efek samping yang boleh dikatakan sangat bahkan membahayakan. Sebab apabila seseorang ibu dia akan menanti anaknya dalam cacat permanen, ada yang ada tangan ibu obat ini termogenik sehingga untuk beberapa periode obat ini tidak boleh diedarkan sama sekali karena dari efek samping yang sangat membahayakan. Setelah beberapa kajian berperan ilmu kimia medisinal itu bagaimana mentaati dari bentuk senyawa yang boleh dikatakan memiliki apa namanya kerugian yang sangat besar, lakukanlah modifikasi melalui putar. Halo, putus ya? Ya, Ya, Pak. Pak. Pak, suara Bapak. Suara dengan namanya juga nak slide-nya masih tampil atau tidak? Sudah hilang. Slide-nya hilang, Pak. Oh, hilang ya. Sudah muncul lagi? Belum, Pak. Masih loading, Pak. Loading ya. Nih, udah muncul belum? Nggak hilang lagi, Pak. Saya Pak.
Total apa ini? Udah yang dari Arab yang apa saya PowerPoint saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya sudah. Ini download atau belum? Sudah, Pak. Saya kan video saya kayaknya stabil ya. Sinyal. Kalau tidak muncul kasih apa di tanda bahwa Pak nggak muncul Pak. Kan muncul kan? Sudah muncul, Pak. Ada, Pak. Ya, jadi kita lanjut tentang cerita talidomid ini sehingga dilakukan satu modifikasinya yaitu pemutusan bidang apanya, bidang optiknya. Nah, awalnya dalam S dan menjadi bentuk R. Nah, sehingga dari hasil in vivo dan in vitro, ternyata awan ini kembali bisa berperan sebagai. Halo? Maaf, Pak. Sebelumnya, Pak, suara Bapak putus-putus, Pak. Sekarang putus atau gimana? Masih putus-putus, Pak. Halo, 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 halo. Putus ya? Iya, Pak. Halo, halo. Masih putus? Udah jelas, Pak. Sudah tukar, Pak. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa dari talidomid ini awalnya memiliki efek samping yang sangat merugikan, kemudian modifikasi struktur. Ya, kita kemarin sudah bahas ada beberapa menggunakan namanya istilahnya bioisoster, yaitu mematikan sebahagian atau modifikasi atau SAR ya, structure activity. Pak, maaf, Pak. Suaranya hilang, Pak. Halo, putus lagi ya? Iya, Pak. Sempat hilang juga suara Bapak. Ya. Atau gini aja, ini kayaknya sinyal tidak bagus. Jadi saudara kan sudah punya apa PowerPoint ya? PowerPoint dari saya. Itu silakan dibuka, kemudian saya akan coba menjelaskannya per slide saja nanti. Ya. Coba kalau ditampilkan di share screen, nah hasilnya seperti ini, putus nyambung. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi ini di slide tentang stereokimia dan drug design. Nah, ini yang kita ceritakan tadi. Kemudian
Kemudian pada slide selanjutnya yaitu drug molecule structure and properties. Nah, ini adalah bahasan bagaimana suatu obat itu bekerja, dalam hal ini pada bahagian obat dengan reseptor. Ya. Ya, jadi kalau untuk obat dengan reseptor, sebagaimana saudara ketahui bahwa obat-obat ini bekerja masuk kepada sisi aktif dari bahagian reseptor. Ya. Tanpa adanya sisi aktif ini, maka dia tidak akan memberikan aktivitas sama sekali. Nah, ini terlihat pada bahagian apa di slide saudara itu, di drug molecule itu ada 3 gambar. Ada yang D, kemudian yang R. D itu adalah drugs, R itu adalah reseptor. Jadi dia masuk ke bahagian sisi aktif reseptor sehingga nanti menghasilkan respon biologi atau aktivitas farmakologis. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi suatu obat itu dapat bekerja pada reseptor, sama dalam bentuk molekul kecil, ya dalam molekul besar itu jarang. Biasanya itu adalah dalam bentuk peptida dan protein, itu sangat-sangat tidak diharapkan sekali bekerja pada reseptor. Ya, secara logika saja reseptor itu adalah peptida sendiri dengan molekul besar, maka dia tidak mungkin akan menerima molekul besar pula akan menduduki bagian aktifnya. Ya, itu prinsip dari sintesa obat. Kemudian tidak terlalu lipofilik dan juga tidak terlalu hidrofilik. Sebab bahagian dari sisi aktif itu memiliki beberapa gugus fungsi. Ya, dulu pernah dijelaskan ada namanya nanti ikatan hidrogen, kemudian ada namanya ikatan van der Waals yang akan diwakili oleh beberapa gugus fungsi. Kalau untuk van der Waals biasanya itu kelompok-kelompok hidrokarbon. Sedangkan kalau ikatan hidrogen jelas ada hanya 4 atom yang akan bisa berikatan dengan ikatan hidrogen ini. Ya, coba nanti dilihat lagi. Kemudian untuk Untuk reseptor. Ya, kalau reseptor jelas dia adalah suatu protein atau peptida dalam ukuran yang sangat besar. Ya, dalam beberapa ribu Armstrong atau Dalton. Kemudian yang jelas setiap reseptor itu pasti ada hubungannya dengan fisiologis tubuh. Ya, sehingga nanti dengan adanya pendudukan otomatis dia akan mempengaruhi sistem anatomis ataupun fisiologis dari tubuh. Kemudian dia tidak toksik, ya, sebab dia merupakan hasil dari bagian tubuh sendiri. Selanjutnya pada slide berikutnya yaitu tentang drug molecule structure and properties. Ini adalah model dari kerja obat secara oral. Ya, sebab oral ini membutuhkan beberapa fase sehingga baru memiliki aktivitas. Beda dengan intravena ya. Intravena atau yang masuk langsung kepada sistem peredaran darah itu langsung dibawa kepada tempat di mana obat itu akan bekerja. Tapi kalau kelompok-kelompok obat yang melewati sistem intestinal atau pencernaan, jelas dia ada memiliki fase-fase. Saudara mungkin sudah pernah mendengar ada yang namanya fase farmasetikal. Ya, farmasetikal ini bagaimana bentuk dari sajian itu tersendiri. Nah, ini juga peranan dari kimia medisinal sehingga obat ini bisa bekerja secara cepat. Ya, intinya kan gitu. Untuk mengatasi penyakit kita harus sampai ke target dengan waktu yang sangat cepat. Maka ada beberapa modifikasi yang diberikan dalam bentuk farmasetiknya. Ya, saudara pernah dengar ada yang bentuk larutan, kemudian ada yang yang bentuk lepas lambat dan lain-lain. Yang tujuannya adalah untuk aktivitas yang optimal dari obat tersebut. Kemudian ada lagi fase absorpsi. Ya, dari gastrointestinal ini bagaimana obat itu dilepaskan dari matriknya, kemudian masuk kepada sistem peredaran darah sehingga bisa terdistribusi, ya, yang fase distribusi masuk kepada hati atau di metabolisme. Ya, dulu juga kita sudah bahas ada beberapa mekanisme yang bisa terjadi di hati atau namanya biotransformasi. Ada obat itu yang diaktifkan baru dia memiliki aktivitas, ada yang diinaktifkan, ada yang sama aktivitas nantinya, kemudian ada nanti yang malah bertolak belakang dari aktivitas. Nah,
Itu silakan dilihat lagi hubungannya. Kemudian setelah dia beredar memiliki aktivitas sampai ke target, obat itu tentu tidak mungkin selamanya dalam tubuh, maka masuk kepada fase ekskresi. Ini berhubungan lagi dengan bagaimana bentuk kelarutan obat-obat tersebut. Awalnya yang bisa dikatakan tidak larut, harus dilarutkan. Ini juga berperan dari fungsi hati. Ada 2 fase yang akan dikerjakannya. Nanti ada yang fase 1, perubahan sederhana dengan mengubah gugus inti, atau dengan fase 2, melakukan konjugasi dengan beberapa molekul-molekul yang ada di dalam tubuh sendiri. Ada namanya glukuroida, kemudian ada namanya nanti dengan protein, dengan asam lemak, dan lain-lain. Itulah fungsinya di sini, agar obat itu bisa terekskresi keluar dari tubuh. Ya, dulu pernah saya mengumpamakan misalnya saudara makan parastamol, kemudian parastamol ini berapa nih dosisnya? 500 mg per sekali makan, kemudian 3 kali sehari sekitar 1.500. Saudara misalnya demam sekitar seminggu, kalau seandainya obat ini tidak keluar, berapa menderitanya saudara dan toksisitas yang saudara alami. Makanya obat itu ada namanya nanti dosis letal, kemudian ada dosis maksimal, ada namanya dosis efektif. Sehingga disinilah peranan dari sistem ekskresi, salah satunya seperti ginjal. Nah, ginjal semua akan mengeluarkan obat ini. Jadi obat itu dikeluarkan dalam bentuk, ada yang dalam bentuk derivatisasi atau 100% obat itu dikeluarkan kembali. Nah, sebagai contoh seperti asam askorbat, ya, vitamin C. Itu saudara kalau di dalam tubuh itu hanya digunakan sekitar 10 mg dosisnya. Tapi sekarang ini untuk membantu sistem pertahanan tubuh, sistem imun, atau untuk memacu penyembuhan luka dan lain-lain, itu sampai 500 sampai 1.000 mg diberikan. Nah, coba saudara lihat berapa banyak nanti asam askorbat itu atau vitamin C itu yang dibuang ke urin. Karena kelarutannya yang baik dalam air, maka dia langsung dibuang melalui sistem ekskresi urin. Nah, nanti lihat dari buang air kecil atau air seni saudara itu langsung menjadi kuning, menandakan bahwa itu adalah sisa asam askorbat yang tidak dipergunakan oleh tubuh, yang diekskresikan kembali dari keluar tubuh. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu drug design, functional group, dan pharmacological activity. Ya, jadi di sini juga dibahas, ya, di semester kemarin juga dibahas bagaimana struktur dari suatu senyawa kimia itu sangat-sangat berperan penting. Ya, sebab dia nanti yang akan bekerja pada target obat, sehingga memerlukan penyesuaian dengan bentuk di mana dia akan bekerja. Ya, itu sesuai dengan mekanisme bagaimana obat itu berinteraksi dengan targetnya. Kemudian dari struktur ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebab nanti juga berhubungan bukan dengan hanya dengan target obat saja, tetapi pasti perjalanan obat itu mencapai target obat. Ya, jadi di sini ada masalah asam basanya, kemudian kelarutannya, ya, apalagi tubuh kita itu kurang lebih sekitar 80% adalah kandungannya air, kemudian sisanya ada lemak. Jadi obat ini harus kita sesuaikan di bagaimana dia bisa melewati bagian-bagian tersebut, sehingga dengan mudah masuk ke tempat dia bekerja. Kemudian ada lagi koefisien partisi, ya, bagaimana kelarutan dalam air, bagaimana kelarutan dalam lemak, kemudian bentuk dari kristalnya sendiri akan mempengaruhi, dan satu lagi yang terpenting adalah stereokimia. Karena stereokimia tadi sudah dibahas, obat-obat yang bekerja dengan reseptor itu harus benar-benar strukturnya bisa menduduki sisi aktif dari sisi aktif dari obat ini. Reseptor ini. Oke, kemudian selanjutnya ya tentang asam basa, ini kita sudah hafalkan, sudah kita bahas
keuntungannya di fase farmaseutik, dan nanti bagaimana memformulasi obat itu sesuai dengan bentuk, struktur, dan sifat asam basahnya. Sebab ada kalanya dengan sifat ini bisa memudahkan. Ya, seperti obat yang bersifat asam atau bersifat basa, contohnya alkaloid bersifat basa, tapi kelarutannya kurang dalam air, maka salah satunya dalam bentuk penggaraman, sehingga nanti kelarutannya lebih bagus dibandingkan dalam bentuk basa bebasnya. Kemudian yang pasti farmakologi, apakah itu di lambung, di usus, kemudian pH darah, kemudian pH urin sendiri juga harus diperhitungkan sehingga obat ini bisa terdistribusi dan sampai ke targetnya dengan optimal. Kemudian yang kedua tentang gugus fungsi. Juga gugus fungsi memiliki peranan yang sangat-sangat penting, sebab gugus fungsi ini nanti yang akan melakukan ikatan dengan target. Ya, seperti tadi reseptor memiliki beberapa gugus fungsi, maka terbentuklah link atau ikatan sehingga obat itu tetap bisa bertahan dan memberikan aktivitas. Sebab yang ditakutkan gini, di dalam di dalam site aktif dari reseptor, obat ini hanya melekat sementara saja, belum sampai memiliki aktivitas, belum ada interaksi, dia sudah lepas. Jadi hasilnya tak bisa dirasakan, sehingga pengobatan itu bisa dianggap gagal, tidak memiliki aktivitas farmakologis. Sama saja dengan tidak makan obat jadinya kan. Makanya itu sangat diperhatikan sekali gugus fungsi yang dimiliki oleh reseptor, gugus fungsi yang dimiliki oleh obat tersebut, sehingga link terbentuk dari interaksi kedua molekul ini. Nah, ini dicontohkan di sini adanya gugus fungsi yang bersifat asam, kemudian ada gugus fungsi yang bersifat basa. Ya, kalau basa umumnya itu didominasi oleh kelompok amin. Kemudian kelarutan. Nah, kelarutan juga sangat mempengaruhi dari kerja obat, sebab tanpa kita mengetahui kelarutan, bisa jadi obat ini terbuang secara terbuang secara percuma saja. Ya, sebagai contoh itu seperti antasida. Antasida kalau sudah dia berinteraksi dengan asam lambung membentuk garam yang tidak larut, otomatis dia akan keluar langsung tanpa diabsorpsi. Ya, tanpa diabsorpsi dalam tubuh. Sehingga kalau diabsorpsi juga sangat membahayakan ya, sebab dia adalah logam-logam berat. Jadi memang antasida ini dimodifikasi menjadi obat yang bekerja topikal, khususnya hanya pada bagian lambung. Setelah dia bekerja dalam bentuk garamnya, langsung diekskresikan. Ya, jadi kalau untuk kelarutan ini ada beberapa istilah yang harus juga diperhatikan, seperti adanya kelompok hidrofilik, hidrofobik, lipofilik, hidrofobik, dan lain. Ya, jadi sifat-sifat dari molekul tersebut. Nah, kemudian juga harus yang diperhatikan di dalam kelarutan ini, bagaimana daya larut suatu zat organik di dalam pelarutnya. Ya, jadi kalau kita bicara kelarutan, itu otomatis kita akan mengasumsikan obat atau struktur kita itu berinteraksi dengan air atau pelarutnya, yang sehingga menyebabkan obat ini tidak muncul atau tidak nampak lagi bidang fasa masing-masingnya. Ya, jadi dalam arti kata, semakin banyak ikatan yang terbentuk antara pelarut dengan zat terlarut, maka obat ini akan dikatakan larut. Ya, makanya di farmakokinetika itu ada beberapa dari kelarutan itu praktis sampai dengan larut. Sebab kalau praktis larut itu otomatis dimasukkan langsung terbentuk hilang obat itu secara kasat mata. Ya, jadi pelarut itu akan melingkupi sedemikian rupa dari zat-zat terlarut. Ya, dengan begitu tidak ada lagi bidang batas dari strukturnya. Nah, ini di bahagian slide more hydrogen bond possible to more water solution. Nah, ini terlihat
misalnya seperti alkohol, ya, alkohol, metanol, etanol, propanol. Nah, itu terlihat bagaimana dia dikelilingi oleh molekul air. Ini bekerja adalah ikatan kimia, ikatan hidrogen, H dengan O, H dengan O, H dengan O, sehingga semakin banyak ikatan hidrogen dengan arti kata air mengelilingi dari alkohol, maka kelarutannya sangat-sangat baik. Ya, coba aja lah saudara masukkan metanol dengan air, langsung akan bercampur. Etanol dengan air, langsung akan bercampur. Propanol dengan air, langsung akan bercampur. Tetapi kalau masuk butanol, pentanol, heksanol, itu udah lain lagi. Dia akan terbentuk bidang batas lagi. Sebab di sini tidak lagi larut secara sempurna dari kelompok alkohol ini. Karena alkohol dengan rantai panjang, C-nya itu otomatis kelarutan dalam air akan berkurang. Kemudian seperti aldehid dan keton, ini sama juga. Sepertinya kalau saudara pernah menggunakan kutek, membersihkan kutek dengan aseton, kemudian saudara cuci dengan air, maka langsung akan terlarut. Kemudian ada lagi ester. Ester juga ada beberapa kelompoknya yang ini bercampur baik dengan air. Tapi sebagian besar dari ester ini karena bentuknya sudah kurang dari gugus fungsinya yang tidak berikatan dengan secara ikatan hidrogen, maka juga akan berkurang kelarutannya dengan air. Oke, itu silakan saudara lihat modelnya di solution itu, di slide solution, bagaimana suatu solut dan solvent itu berinteraksi. Ya, solut itu dikelilingi oleh solvent, semakin banyak solventnya, maka bidang batas dari solut tidak akan kelihatan, dalam arti kata ini adalah zat dikatakan dengan terlarut. Ini harus benar-benar dipahami. Ya, bukan hanya di kimia medisinal, nanti di tingkat teknologi farmasi ini banyak juga membahas tentang masalah ini. Kemudian terakhir tentang stereokimia. Nah, jadi stereokimia tadi sudah dikatakan, kalau secara umum stereokimia ini bagaimana suatu obat dimasukkan dalam ruang 3 dimensi. Nah, jadi nanti ada bahagiannya yang ke depan, ke belakang, ya seperti saudara berdiri di dalam satu ruangan, itu posisinya akan jelas terlihat. Kalau 2 dimensi akan hanya sumbu X dan sumbu Y saja secara mendatar. Kalau 3 dimensi jelas ada bagian depan, atau kalau secara geometri sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, jadi stereokimia merupakan salah satu bahagian yang sangat diperhatikan dalam desain obat, karena hampir seluruh obat-obat ini memiliki sisi aktif yang spesifik. Nah, jadi obat akan bisa bekerja masuk ke sisi aktif itu harus menyesuaikan bentuk aktifnya. Nah, di sini kita ada pernah membahas tentang optikal dan geometrik isomer, kemudian konformasi isomer, kemudian isoster dan bioisoster. Ya, sehingga dengan mengetahui masing-masing bahagian dari stereokimia ini akan sangat-sangat membantu sekali bagi saudara memahami kerja obat nantinya, terutama pada bagian-bagian target obat yang harus memperhatikan dari bentuk struktur kimia ini. Oke, sekarang udah 9:59, tadi sudah di-warning pula oleh Zoom meeting ini. Ya sampai, kalau yang gratis ini berapa nih? Sampai 40 menit. Ini gratis atau berbayar ini? Atau Gratis, disediakan Pak. fakultas ini? Yang Oh, 40 menit, Pak. 40 menit. Nah, berarti hampir habis ya. Iya, Pak. Jadi silakan nanti dikerjakan tugasnya. Ya, silakan dikerjakan tugasnya, kemudian submit di iLearn. Ya, kemudian absen jangan lupa untuk diisi, sebab di sana nanti untuk sistem pengecekan absensinya. Ada pertanyaan? Silakan dengan waktu yang masih ada ini. Nah, kalau untuk bertanya, saudara ini kan agak kurang ya ini. Nanti kalau sudah keluar soalnya baru bertanya kan, ini bagaimana nih Pak?